menjadi lebih apa? Lebih tertib. Sebelum kita pelajari lebih dalam, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian semua dapat membedakan peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Yang kedua, kalian dapat memahami perlunya mematuhi peraturan. Yang ketiga, dapat mendemonstrasi contoh norma dan pelanggaran norma di suatu tempat. Apakah perbedaan aturan tertulis dan tidak tertulis? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Peraturan tertulis itu artinya peraturan yang tidak diharuskan tadi artinya apa? Peraturan tertulis adalah peraturan yang ditulis dan harus ditaati oleh semua orang. Kemudian peraturan yang tidak tertulis itu biasanya berubah sesuai dengan keadaan pada daerah masing-masing. Kedua, mengapa kita perlu mematuhi peraturan? Kenapa kita perlu mematuhi peraturan? Kenapa? Masa kalian tidak pernah lihat? Maka kita harus mematuhi peraturan. Kenapa kita harus mematuhi peraturan? Menaati peraturan itu penting karena kalau kita tidak menaati aturan, maka kita tidak menghargai orang lain yang membuat aturan tersebut. Oleh karena itu, mematuhi peraturan membuat kita menjadi manusia yang lebih tertib dan apa? Dan baik. Kalau kita mematuhi peraturan membuat kita menjadi manusia yang apa tadi? Tertib dan baik. Tertib dan baik. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi peraturan? Misalnya aturan di sekolah harus pakai seragam sekolah misalnya sesuai hari. Terus kalau kalian tidak pakai seragam sekolah, di sanksi hukum, ya. Terus kalau contoh aturan salah satu aturan tidak boleh kita itu meludah sembarangan. Itu termasuk aturan apa? Tidak boleh meludah sembarangan. Itu termasuk aturan yang tidak tertulis. Tidak tertulis. Adanya peraturan diharapkan kita bisa menjadi lebih baik dan bisa lebih tertib. Mungkin ada yang tahu contoh peraturan yang tertulis di sekolah apa? Apalagi? Kita boleh buang sampah kemana-mana. Contoh aturan tertulis itu pertama yang ada di masyarakat dulu. Membayar pajak tepat waktu itu termasuk aturan apa? Misalnya, contoh lagi, datang sekolah tepat waktu itu termasuk aturan apa? Sekolah tepat waktu. Membayar pajak tepat waktu merupakan aturan yang tertulis, bukan aturan yang
buang ludah sembarangan, tidak boleh buang ludah sembarangan, itu aturan tidak tertulis. Kemudian memakai helm saat berkendara, itu termasuk aturan tertulis. Memiliki SIM, tahu SIM? Ya, memiliki SIM dan STNK saat mengendarai kendaraan bermotor, termasuk aturan tertulis. Aturan yang tidak tertulis, contohnya itu aturan yang tertulis. Contoh aturan yang tidak tertulis apa? Ya, itu salah satunya tadi, jangan ludah sembarangan. Peraturan tidak tertulis apa lagi? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, ada lagi? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, aturan tidak tertulis itu apa? Tidak boleh menggigit. Merapikan tempat tidur itu merupakan aturan tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Tidak tertulis. Di rumah ada tulis merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Ada? Tidak ada toh? Jadi itu bukan merupakan aturan yang tertulis. Misalnya lagi di sekolah, aturan yang tidak tertulis misalnya apa? Menolong teman itu merupakan aturan tertulis? Tidak. Ya, itu contoh aturan yang tidak Tertulis. tertulis. Kalian pernah main misalnya pas kecil itu lompat tali? Ya, Bu. Lompat tali. Pasti dalam permainan kalian ada aturan toh? Misalnya aturan apa? Saat lompat tali aturannya apa? Kaki tidak boleh apa? Nah, terus apa lagi? Itu aturan yang kalian buat sendiri toh? Ya. Jadi merupakan aturan yang tidak tertulis. Terus permainan apa lagi yang biasanya kalian buat ada aturannya? Menari. Ada aturannya? Ada, Bu. Aturannya apa? Tidak. Ya. Berarti aturan itu harus kalian taati. Kalau tidak berarti kalian berarti kalian kalah toh? Begitu juga dengan aturan-aturan lainnya. Kalau kalian tidak taati aturan, kalian dapat hukuman. Peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan tertulis itu dibuat oleh suatu negara, atau pengelola sebuah tempat, misalnya sekolah, ya toh. Terus peraturan tertulis yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah tempat. Sanksi perubahan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, perasaan menyesal pada diri sendiri. Kalian tulis di buku ya.
itu apa? Biasanya kalau dapat teguran dari orang lain, kalian punya perasaan apa? Menyesal sama malu toh? Ya, itu adalah perasaan apa? Peraturan yang tidak tertulis. Peraturan yang tidak tertulis. Harus menolong teman. Menolong teman itu peraturan yang tidak tertulis. Ya, misalnya ada teman yang jatuh, kalian abaikan saja. Berarti kalian tidak mentaati peraturan itu. Peraturan tertulis. Contoh-contoh lain peraturan tertulis itu adalah mematuhi tata tertib lalu lintas. Yang kedua, tidak melakukan pembunuhan. Ketiga, tidak melakukan pencurian. Keempat, tidak melakukan penipuan. Itu merupakan peraturan apa? Tertulis. Coba ulang peraturan tertulis tadi apa? Tidak boleh mencuri. Ya, terus apa lagi? Tidak boleh membunuh. Tidak boleh tipu. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh menipu. Tidak boleh menipu. Terus mematuhi tata tertib lalu lintas. Terus tadi ada lagi apa lagi tadi? Tidak boleh menegasi. Tidak boleh menegasi. Contoh peraturan yang tertulis. Yang kalau dihukum itu harus misalnya kalau kita curi, misalnya curi barangnya orang, tapi kita dihukum atau bunuh orang misalnya. Bunuh orang, ada orang yang membunuh orang lain tidak dihukum. Tidak ada. Jadi peraturan tertulis itu sifatnya memaksa. Kalau dia salah harus di apa? Hukum. Ya, misalnya tadi apa membunuh, berarti dia harus dihukum. Misalnya dia harus dipenjarakan, begitu loh. Terus peraturan yang tidak tertulis, menjaga keamanan lingkungan sekitar, mengikuti kerja bakti. Misalnya ada kerja bakti di sekolah, kalian tidak ikut, dapat teguran. Ya,
Jangan memfitnah, menolong orang lain. Nomor 3, atau tertulis di sekolah. Jawabannya adalah memukul teman, tidak tertib, memakai baju sekolah, tidak Terus. sebutkan 3 contoh peraturan tidak tertulis di rumah. Nomor 1, tempat tidur baju ibunya saya angkat kayu. 2, sebutkan 3 contoh peraturan tidak tertulis di sekolah. Membuang air, membuang sampah sembarangan, membantu anak, 3, sebutkan 3 contoh peraturan tidak tertulis di lingkungan masyarakat. Membersihkan sampah yang berantakan, membuang sampah pada tempatnya, menolong anjing. Sebutkan 3 contoh aturan tertulis di sekolah. Memakai seragam, membersihkan kelas, membantu ibu. Sebutkan 3 contoh peraturan tidak tertulis di rumah. Tidak mencuci piring, tidak membersihkan rumah, membuang sampah sembarangan. Nomor 2, sebutkan 3 contoh peraturan tidak tertulis di sekolah. Menebang meja, berisik, tidak memakai seragam. Nomor 3, sebutkan 3 contoh peraturan tidak tertulis di lingkungan masyarakat. Mengganggu orang lain, tidak menolong orang lain, bertutur kata dengan tidak sopan. 4, sebutkan 3 contoh peraturan tertulis di sekolah. Harus membantu orang lain, memakai seragam, membersihkan lingkungan sekolah. Oke, jadi kalian sudah memahami aturan tertulis dan tidak tertulis. Saya luruskan lagi. Pertanyaan tadi itu apa? Sebutkan 3 contoh peraturan tidak tertulis di rumah. Jawaban kalian tadi apa? Coba. Contohnya apa tadi? Yang kalian tulis? Apa? Salah satunya saja. Ya, membersihkan. Membersihkan rumah. Terus apa lagi kalian punya? Apa? Tidak tertulis di rumah. Merapikan tempat tidur. Kalian punya? Apa? Yang kalian tahu dari apa? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan rumah. Atau menjaga kebersihan rumah. Dan membersihkan rumah. Terus yang kedua, 3 contoh peraturan tidak tertulis di sekolah. Apa? Peraturan tidak tertulis di sekolah tadi. Kalian punya apa? Mendengarkan penjelasan. Mendengarkan
Berpakaian rapi. Menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan. Itu merupakan menjaga kebersihan sekolah, mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah. Merupakan aturan yang apa? Tulis. Yang apa? Itu. Tertulis. Ya. Mengikuti kegiatan yang dilakukan di sekolah merupakan aturan yang tertulis. Jadi penting bagi kita untuk selalu mentaati aturan baik di lingkungan masyarakat, di sekolah maupun di rumah. Contoh lain dari aturan tidak tertulis di rumah tadi. Contoh lain ada lagi. Misalnya tidak boleh nyanyi saat makan. Di rumah ada larangan seperti itu. Ya, itu merupakan aturan yang tidak tertulis. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang kurang ngerti? Apa hal baru yang kalian pelajari pada pelajaran hari ini? Apa? Pada kegiatan kali ini kalian belajar tahu tentang peraturan tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Keduanya berbeda. Peraturan tertulis memiliki sanksi dan peraturan tidak tertulis biasanya disesuaikan dengan kondisi setempat. Biasanya berupa teguran. Itu peraturan yang tidak tertulis. Terus peraturan tidak tertulis yang ada di lingkungan sekitar kalian. Dari mana? Aman. Iya, aman. Apakah kalian pernah melanggar peraturan? Pernah? Pernah? Kenapa kalian melanggar peraturan? Kenapa kira-kira?